Shalom, haleluya, shalom Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa. Saat ini kami dari teman-teman dari X International Partnership lewat Zoom meeting ini untuk ngobrol soal the power of unity. Betapa pentingnya kesatuan itu saat ini di tengah mewabahnya COVID-19. Kita sih percaya bahwa COVID-19 bisa diatasi kalau semua elemen bangsa ini bersatu, pemerintahnya bersatu, di rumah keluarga kita bersatu, masyarakatnya rukun, juga sesama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, sesama hamba Tuhan, sesama jemaat Tuhan, rukun bersatu, maka Mazmur 133 berkata, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan kita. Amen. Oke, nah telah ada bersama saya dalam obrolan-obrolan melalui Zoom meeting ini ada Pak Vincent, sahabat saya dari Melbourne. Shalom Pak Vincent. Shalom Pak Vincent. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom. Lalu ada Pastor Royal Purba. Shalom Pastor Royal. Halo Pastor Royal. Shalom. Shalom. Pastor Royal. Ya, shalom. Lalu ada juga Evangelis Roy, penginjil di dunia olahraga. Shalom Pak Roy. Haleluya Pak Bram. Puji Tuhan. Dan hadir juga ada Pak Enos, sahabat saya di Singapura, penginjil di Marketplace, seorang pengusaha. Shalom Pak Enos. Shalom teman-teman semuanya. Salam pemirsa. Puji Tuhan. Dan juga ada co-host saya Bu Esther. Shalom Bu Esther. Shalom. Baik. Shalom. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai the power of unity. Baik, saya mulai dari yang terjauh, dari Australia dulu. Oke. Saya panggil my brother ini revivalist. Ini memang lebih dari sekedar penginjil. Kemana-mana kerjaannya senang memberitakan, senang membawa orang ke surga. Senang lihat orang sehat. Luar biasa. Gimana nih Pak Vincent, pandangan Pak Vincent mengenai situasi Indonesia saat ini? Ada beberapa hal yang sedang viral hari-hari ini, pertentangan antara teman-teman pendeta hamba Tuhan, ya, saling membenarkan diri, saling menyalahkan. Pandangan Pak Vincent gimana? Ya, pandangan kita ya masing-masing fokus dulu ke panggilannya, supaya kita jangan terlalu mata tertuju pada persoalan. Kita kembali ke panggilan kita dulu. Amen. Biar semuanya settle down. Yes. Ya kurang lebih segitu ya. Nah kalau kita tidak fokus pada panggilan, malah sibuk ngurusin orang yang enggak gitu kan? Iya betul. Sebetulnya kalau saya juga sempat baca di komentarnya Pak Vincent di grup WhatsApp ya, kalau nggak salah nih, Pak Vincent bilang, kubu A juga benar, kubu B juga benar, nggak ada yang sesat sebetulnya. Iya kan? Tapi ya sebaiknya kita fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Iya, keren. Iya. Kalau saya, pandangan saya seperti yang pernah saya sampaikan, Pastor, bahwa untuk seringkali kita anak-anak Tuhan ya berantemnya, tanda kutip ya, berantemnya itu untuk hal-hal yang menurut saya harusnya tidak dipermasalahkan. Ada hal-hal yang kalau saya sebut itu doktrin-doktrin minor yang memang menjadi kekayaan setiap denominasi atau setiap gereja, dan kita harus lapang dada untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau memang untuk doktrin utama ketuhanan Kristus, kemudian mengenai keselamatan, itu kita nggak bisa mundur dari hal-hal itu. Yang salah ya harus kita bilang salah. Tapi kalau untuk masalah baptisan, kemudian masalah seragam yang berbeda ya kan? Seragam yang berbeda ya terima saja, kita paling mungkin orangnya begitu, latar belakangnya seperti itu ya. Jangan sampai kemudian menjadi perpecahan. Kalau menurut saya sih kira-kira begitu, Mas. Setuju. Wah, ini bijak. Memang betul. Setuju. Jadi kita nih justru habisin waktu kita untuk ngurusin hal-hal yang sebetulnya bukan prinsip, ya kan? Nah, ini yang sebetulnya ya tanpa sadar sebetulnya ya
kita ini lagi dipermainkan sama setan. Habis energi kita, emosi kita semua hanya untuk berperang di antara kita. Sehingga kita nggak perang sama musuh sesungguhnya. Gimana Pak Vincent? Gimana Pak Vincent? Benar ya. Setuju. Setuju banget sama Pak Enoch. Karena kita kehilangan fokus akhirnya. Nah, dan biasanya mereka yang punya kehilangan waktu hal yang esensi ya. Ya, mereka punya waktu untuk membuat suasana keruh karena mereka sendiri sudah tidak fokus keluar. Iya. Oke. Jadi ya saya senang pendapat Pak Enoch, saya sempat baca di grup kita itu bijaksana, begitu juga Pak Vincent, karena saya percaya hanya Kristus saja sendiri yang seperti Pak Bram bilang bahwa kebenarannya ya dialah satu-satunya yang bisa melihat segala hal. Kita ini diberi banyak hal, dibukakan banyak hal, tapi tentu juga ada batasan tersendiri gitu. Ya kan, seluas-luasnya samudra katanya harus ada pantainya Pak Bram. Harus ada batasannya juga. Setiap orang yang besar juga ada batasannya. Waktu dia keluar batas maka ada hal-hal yang negatif yang kurang bisa terlihat dari dirinya sendiri. Iya. Tadi saya tulis dalam artikel saya, kan saya lagi nyusun buku 101 resep pemulihan jiwa. Ya, jadi salah satu artikelnya berjudul pagi tadi yang saya tulis Nobody Perfect. Nobody perfect. I'm nobody perfect. I am not perfect yet, and you also not perfect yet. So kita harus terbuka pada koreksi, pada masukan bahwa sudut pandang dia juga bisa saja salah, tetapi juga sudut pandang saya bisa juga salah, atau dia benar, saya bisa benar. Nah, artinya begini. Dengan pemahaman ini membuat kita ini belajar untuk mau mendengar orang lain juga, mau memahami orang lain juga. Dan ya kalau kita dikritik, ya kita dikoreksi ya fine-fine aja gitu loh. Karena memang kita masih bisa salah, begitu kan? Nah, intinya di sini. Setuju Bapak. Ya, intinya di sini. Ya, bahwa dengan kita memahami hal ini, sebetulnya ini juga satu kunci supaya kita ini bisa unity, bisa bersatu. Ya, silakan. Gimana nih pandangan teman-teman? Betul Pak Bram. Jadi memang di ujung dari kitab yang kita percayai katanya barang siapa menang dia akan memperoleh semuanya, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Jadi di ujungnya bukan aliran, bukan gayanya, tapi siapa yang menang. Jadi saya juga lagi belajar untuk menyusun buku sesuai dengan latar belakang saya juga pemenang. Wes, mantap. Tapi kabar gembiranya hari Minggu ini kamu bukan pemenang lagi, kamu lebih dari pemenang. Loh, kenapa? Kebangkitan Yesus. Amin. Betul. Nanti di ujungnya seperti itu. Jadi kalau menang betul. Jadi kalau pemenang Pak Bram, Pak Vincent, Pak Enos, teman-teman semuanya di bulu tangkis, jadi juara dunia menang 21-10. Jadi ada 10 kesalahan, ada 10 kegagalan dalam hidupnya. Tapi kalau dia terfokus, kembali lagi seperti Pak Vincent katakan, dan berpikiran besar, bijak seperti yang Pak Enos katakan buat kita, ada major, ada minor, kita harus pilih dengan baik, maka dialah pemenang. Tentu ada 10 kekurangan. Jadi juara dunia sejati, Susi Susanti nggak pernah menang di zaman itu, selalu menangnya tanpa kegagalan. Selalu menang 15-10, 15-11 pada saatnya itu. Jadi ada banyak juga kegagalan, tapi dia orang yang terfokus kepada panggilan untuk meraih kemenangan itu, seperti yang kita bicarakan malam ini. Iya. Ada satu ilustrasi kemarin ya, Pak Enos atau siapa tuh yang ngasih itu soal sepatu kanan, sepatu kiri ya? Bukan saya.
Tapi itu menarik, itu ilustrasi yang bagus lah. Begini ya, hari ini tuh saya sebetulnya jadi ada yang saya concern, prihatin begitu. Prihatinnya adalah bahwa di WhatsApp, di media sosial, kok sikap menghormati pemimpin itu udah kayaknya semakin luntur ya. Kita udah ngomongin hamba Tuhan A, ngomongin hamba Tuhan B itu kayaknya nggak ada rasa takutnya gitu loh. Maksudnya begini ya, kita begini, bukan berarti kita tidak perlu punya pandangan atau koreksi, ya kan? Tapi kalau saya lihat ya, sikap menghormati ini udah mulai luntur. Nah ini yang sebetulnya keretakan di unity ini gitu loh, respect, honor. Nah James Dobson pernah bilang begini, bahwa 90% penyebab dari keretakan kehancuran dalam pernikahan itu dimulai dari sikap tidak menghormati. Jadi kalau sikap ini sudah tidak ada, kita udah nggak menghormati hamba-hamba Tuhan, teman-teman, para pemimpin, kita sudah tidak menghormati tubuh Kristus satu dengan yang lain, membenarkan diri dan saling menyalahkan, malah ini keuntungan buat setan gitu kan? Iya, saya setuju Pastor. Karena ada yang menyebutkan bahwa dasar semua hubungan adalah rasa hormat. Yes. Dari sesama hamba Tuhan dan sebagainya. Memang harus ada pastinya ada saling tegur, tetapi teguran itu pastinya adalah untuk membangun, bukan untuk saling menjatuhkan. Dan Amen. Satu juga Pastor yang saya agak miris beberapa waktu ini sehubungan juga dengan masalah unity dan kondisi yang kita alami yaitu COVID. Saya melihat bahwa sepertinya kita memang kurang di unity-nya. Ya. Dan saya setuju sekali dengan Pak Vincent katakan, karena memang mungkin istilahnya fokus utamanya lepas. Gitu. Saya ambil contoh, saya tidak nyebut nama ya Pak Surya, tapi ada satu yayasan di luar sana yang dia memakai nama salah satu junjungannya, saya nggak usah sebut ya. Dan dia tidak membawa nama agama, ras, golongan. Dan mereka bisa menyatakan, bahkan mengumpulkan dana sekian besar, sehingga akhirnya pejabat-pejabat negeri ini kemudian berterima kasih kepada mereka. Iya. Ketika saya dengar itu, saya agak miris ya, karena saya berpikir itu pun juga yang akan Yesus buat kalau dia ada dalam kondisi seperti sekarang. Yes, persoalannya Matius 25 ya. Ya, persoalannya adalah saya tidak mengatakan bahwa gereja-gereja tidak berbuat sesuatu. Banyak gereja-gereja berbuat sesuatu. Yes. Tapi atas nama gerejanya. Tidak salah untuk itu. Tapi bagaimana kalau seandainya nama Yesusnya yang diutamakan, sehingga orang bisa melihat bahwa bukan gereja A, bukan gereja B, bukan gereja C, bukan si A, bukan si B, tapi Yesusnya yang dikedepankan, seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Saya belum melihat itu di anak-anak Tuhan di Indonesia, Pastor. Dan bagi saya, diakonia, marturia, sama koinonianya itu memang, terutama di diakonianya mungkin kita belum unity di situ. Itu pandangan saya ya, Pastor, yang saya lihat. Iya. Oke. Tapi saya lihat PGLII sudah mulai aras PGLII banyak, udah mulai ada PGLII, ada. Lalu bahkan tadi juga gereja-gereja, gimana Pak? Ya, gereja-gereja juga banyak, Pastor. Tapi secara umum kesatuannya itu masih atas dasar gereja atau kelompok, bukan satu gerakan masih sporadis di antara gereja-gereja, sehingga akhirnya yang muncul adalah gereja atau organisasi tersebut. Dan itu memang tidak salah untuk itu, tapi ada sangat baik kalau seandainya secara kesatuan anak-anak Tuhan memang bergerak, sehingga akhirnya hasil dan dampaknya juga bisa lebih dilihat oleh mungkin masyarakat. Saling menunggu ya, kita saling menunggu siapa menggerakkan siapa ya. Sepertinya. Tapi ya sebetulnya ya kalau itu menggambarkan sebetulnya bahwa di lingkungan kita nggak mudah juga untuk kita bergerak bersama-sama ya.
kesatuan sebetulnya bukan seragam, ya kan? Masing-masing kita boleh berbeda lah, ya kan? Nanti di surga kan kayaknya juga kalau kita tanya di sini ada gereja bala keselamatan, malaikatnya bilang nggak ada, ya kan? Lalu apakah di sini ada gereja baptis, malaikat juga bilang nggak ada nih, betul ya Pak Pastor Vincent ya? Ditanya di sini ada gereja karismatik GBI nggak ada. Wah di sini ada gereja Pentakosta nggak ada. Di sini ada gereja Katolik nggak ada juga. Di sini ada gereja Reform nggak ada. Lalu gereja apa yang ada di surga? Nah loh, Yesus bilang gue nggak kenal tuh sama organisasi. Gue kenal orang-orang yang gue udah tebus, yang percaya kepadaku, yang menjadi muridku. Kira-kira begitu ya. Ini saya ada masukan. Ya. Karena kita sendiri tidak punya sebuah target dan visi. Ada 2 negara besar. Jadi waktu kasus yang sekarang kita alami ini, masalah virus corona, negara satunya untuk mengkonsolidasi kesatuan nasionalisme bangsanya, dia bilang, oh ini dimasukin oleh pasukan ini yang membawa virus sehingga bisa beredar. Nah, itu fine. Yang kedua, di sebuah negara besar, pemimpinnya ini menghadapi sebuah musibah yang besar. Dia memakai nama negara tertentu. Oh ini virus namanya nama negara tertentu. Padahal waktu saya amati, dia tidak punya sentimen terhadap negara ini. Tapi dia mau membangun sebuah nasionalisme konsolidasi untuk defense negaranya. Dia harus mencari enemy sehingga bisa ini. Sedangkan di dalam kekristenan, di dalam kita sebagai pengikut Yesus, kita sudah punya real enemy. Kata Paulus, perlawanan kita bukan darah dan daging. Iya. Dan Yesus sudah memberi visinya sangat jelas, pergi ke ujung bumi. Dan saya amati kita kehilangan arah. Iya. Kita melakukan entertaining atau sebuah ibadah demi ibadah, tapi kita nggak tahu arahkan para pengikut ini kemana, tujuannya apa, sehingga mereka tidak punya fokus nasionalisme kerajaan Allah dalam menuju ke visi yang satu. Sehingga kita karena tidak ada visi, ya kita baku utak-atik aja memecahkan unity dan unity. Ya kurang lebih gitulah Pak. Iya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita ini fokus pada kingdom mission, misi kerajaan sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita kembali sama-sama sepakat pada tujuan besar ini, maka hal-hal kecil kayaknya kita udah nggak punya waktu ya, maksudnya untuk berantem, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Ya, tubuh Kristus ini satu kekayaan sebetulnya kan, kekayaan. Dari zaman Yesus kan sudah ada perbedaan. Murid-murid juga ada saling membedakan. Yohanes punya grup sendiri, iya kan, punya murid-murid sendiri gitu. Lalu murid-muridnya Yesus juga datang sama Yesus bilang, loh itu Yohanes punya murid-murid kok. Nah, iya kan. Jadi dari zamannya Yesus sudah begitu gitu kan. Ya, jadi sebetulnya kita ini ya belajar rendah hati untuk bisa saling menerima bagian tubuh Kristus satu dengan yang lain. Dan prinsipnya di sini kita fokus. Ya ini balik lagi fokus pada amanat agung. Jadi ini wake up call kita ini serius sekali hari-hari ini. Ke depan ini keadaannya menurut saya tidak lebih mudah, betul ya Pak Vincent? Setuju ya? Ya setuju ya, pasti. Jadi memang Pak Bram, aliran gaya bukan buat kerajaan Tuhan, bukan buat Tuhan, itu buat manusia. Karena manusia ada yang suka gado-gado, ada yang suka Indomie, itu buat manusia. Setuju. Buat Tuhan, pemenang. Waktu dia menjalankan amanat agung itu, fokus terhadap panggilan dan sebagainya. Jadi memang kalau kita bicara aliran, seperti yang Pak Bram bilang, ya kan Tuhan juga bingung gitu, karena itu hanya buat kita aja. Itu tidak buat kekekalan sama sekali. Satu kata pemenang. Iya. Kayaknya lagu sekolah minggu kita udah jarang dinyanyikan ya, dalam Tuhan kita bersaudara ini ya. Dalam Tuhan kita bersaudara, ku tak pandang dari gereja mana. Lagu ini hanya kalau di KKR di lapangan.
Kutak pandang dari gereja mana? Rupanya KKR untuk undang gereja-gereja aja. Untuk menangkan jiwa ya. Ya mestinya lagu ini kita nyanyikan lagi, kutak pandang dari gereja mana, ya saling mengasihi. Udahlah, hari-hari begini itu kita nggak ada waktu lagi untuk, maksudnya begini, bukan ada waktu, bukan tidak ada waktu, justru banyak waktu. Maksudnya begini, jangan sampai kita ini dipakai setan untuk saling nyerang satu dengan yang lain. Membenarkan diri, merasa paling benar, teologi aku paling benar, kamu salah, aku masuk surga, kamu masuk neraka, aduh minta ampun, ya kan? Kita ini justru harus saling merangkul, mengasihi, menerima satu dengan yang lain, ya, mendoakan teman-teman hamba Tuhan. Kami tiap hari mendoakan teman-teman hamba Tuhan, entah denominasi apa saja, mereka lagi kena COVID, lagi terisolasi dan lain sebagainya, lagi isolasi. Kita doakan supaya mereka sembuh. Kita nggak peduli dia dari gereja mana, dia doktrinnya apa, kita hanya tahu dia orang percaya. Nggak usah orang percaya, yang bukan percaya kan kita doain kan, begitu. Apalagi sesama anak Tuhan gitu loh. Jadi memang kita harus rekonsiliasi nih. Kita harus minta ampun dosa kita, bahwa kita ini kok saling menghujat satu dengan yang lain, saling mengkritisai satu dengan yang lain. Terus terang kita sangat menghormati bapak-bapak kita, ya. Kita sangat menghormati tokoh-tokoh karena tanpa mereka juga mungkin kita juga belum mengenal Tuhan sejauh ini. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kebenaran. So kita nggak boleh merasa punya hak untuk ngambil batu dan melempar mereka. Ini Yesus bilang, lu kalau nggak ada lu yang nggak berdosa, atau di antara lu yang nggak pernah berbuat dosa, ya kamu yang boleh ngelemparin perempuan ini, kan begitu ya. Ya, ini menarik sekali. Pak Enos, mana Pak Enos? Ya, unik, menarik ini, Pastor. Ya. Ya, jadi saya senang sama perkataan Pak Vincent juga, untuk kita bisa menjadi pemenang secara bersama-sama di dalam congregation dan sebagainya. Kita perlu membangun nasionalisme amanat agung itu. Iya, wah ini istilah saya baru dengar ini. Nasionalisme keren itu amanat istilah. agung. Ini istilah baru, bukan pengayuan baru, jangan salah. Gitu, Pak Bram. Iya. Pak Enos. Karena kebetulan beliau kan pimpinannya berperang, jadi dia harus atlet nasional, jadi pakai istilah nasional ya. Iya. Itu istilahnya keren sekali Pak Roy. Betul. Jadi perlu istilah NKRI, nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kita juga satu kerajaan. Kerajaan kita ini nggak boleh pecah-pecah kan? Gitu. Nggak boleh pecah ya. Setuju. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi memang kita harus mengusahakan kesatuan. Ini harus bayar harga untuk kesatuan ini. Jadi kalau di grup-grup WhatsApp kita jangan ikut-ikutan untuk main jatuhin orang. Kita jadi orang-orang yang encourage, lift up. Seperti Pak Enos bilang, kalau memang itu penyesatan itu apa sih? Penyesatan itu bukan karena dia bahasa roh kita bilang dia sesat. Iya kan? Dia percaya mujizat kita bilang dia sesat. Dia katakan bahwa ada bahasa roh membuat imun sistem, kita bilang sesat. Ya, kita nggak bisa bilang begitu. Ya, itu justru pernyataan-pernyataan yang sebetulnya menyesatkan diri kita sendiri gitu kan. Benar. Tetapi apa sih kita sepakat, apa sih yang dimaksud sesat? Tadi udah disinggung Pak Enos. Yaitu apa? Yaitu ketika ya dia sendiri menyangkali ketuhanan Yesus Kristus, kan begitu. Ketika dia menyangkali ketuhanan Yesus Kristus, dia tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus, ya di dalam konteks kekristenan kita itulah kesesatan. Benar, gitu, Pak, kan? setuju, sangat setuju. Tapi kalau dia bilang kita sembahyangnya hari Sabtu, kita sembahyangnya hari Jumat, saya nggak ada masalah, Pak. Itu ada lagi kan yang bilang gini, Yesus nggak mati hari Jumat, tapi hari Rabu. Udahlah. Iya. Gimana tuh Pak Vincent, Pak Edes? Ya kalau bagi saya itu yang saya bilang, Pastor, bahwa kalau masalah itu kan masalah penafsiran.
kita debat penafsiran itu nggak selesai. Yang satu bilang mujizat sudah selesai. Ya oke saja kalau menurut penafsiran dia begitu. Yang satu masih berlangsung, ya kita juga setuju untuk itu. Yang satu baptisan harus begini, yang satu begitu. Tapi saya setuju dengan di grup ada postingan dari salah satu sahabat mengenai tulisan John Wesley. Itu yang tadi Pastor sudah kutip juga. Pak Samuel Kusuma kalau saya nggak salah. Benar. Ya, saya undang beliau join tapi nggak sempat. Dokter itu sangat baik sekali. Artinya di gereja di surga tidak disebut kamu dari latar belakang denominasi mana, tapi yang dibilang adalah setiap orang yang ditebus oleh darahku itu yang diterima di sana. Nah, ini juga mungkin perlu kita menjadi dewasa bahwa kalau masalah tafsir semua bisa buat tafsir kok. Bahkan nanti kemudian misalnya saya rasa punya tafsir sendiri, saya kemudian buat gereja baru, ya bisa-bisa saja. Tapi kalau masalah penempatan Yesus, kalau sudah mereka menyatakan misalnya Yesus adalah ciptaan, ya sudah berarti memang beda. Nggak ada istilah lain. Memang kita tidak sedang berjalan bersama. Bukan berarti tidak mengasihi, tetap mengasihi. Tetapi jelas bahwa yang tadi Pastor bilang, mau tidak mau kita katakan bahwa itu Yesus yang lain yang berbeda. Tapi kalau masalah penafsiran, ya kita legowo lah. Semua orang bisa menafsirkan dengan masing-masing latar belakangnya, pemahamannya dan sebagainya. Betul. Kira-kira begitu, Pastor. Betul. Iya. Wah, keren ya. Open heaven. Mantap nih. Pak Enos ini memang betul-betul pendeta juga. Pendeta juga belum, Pastor. Pengusaha dalam Tuhan. Saya mungkin kayak Pak Vincent, kita bukan pendeta. Iya. Iya. Justru sekarang itu. Ya, Pak Roy. Gimana, Pak? Kalau pendeta itu kan bukan jabatan, hatinya. Amin. Hati yang unity, hati yang mau membangun nasionalisme kerajaan Allah. Yes. Amin. Benar-benar. Hati yang mau, karena saya senang sekali perkataan Tuhan itu di Injil Yohanes 17 ayat 21. Di satu ayat itu ada dua kata supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya. Nah, ujung-ujungnya pemenangan jiwa kan, penginjilan. Jadi, kalau unity itu. Itu dia. Iya. Betul. Waktu saya baca, saya ingat Pak Vincent langsung. Makanya ngelihat Pak Vincent saya senang. Makin banyak lagi yang percaya dari Pak Vincent. Supaya mereka menjadi satu, supaya dunia percaya. Jadi dunia will believe waktu unity terjadi. Gitu, itu challenge. Dan tapi situasi sekarang ini saya senang, saya bersyukur Pak Bram, Pak Vincent, Pak Enos. Kadang-kadang hikmat Tuhan berjalan terbalik dengan apa yang kita mau. Jadi hal-hal yang seperti ini memancing kita yang muda-muda, yang lebih muda dari beliau-beliau, bapak-bapak kita, untuk mendorong kita lebih unity lagi. Iya. Saya setuju Pak Roy. Bahkan kalau bagi saya postingan-postingan Pak Vincent itu wake up call buat saya, Pastor. Iya. Karena saya waduh ini terus terang kita harus makin fokus untuk kembali kepada tujuan utama ini. Terima kasih Pak Vincent itu terima kasih menguatkan terus terang. Jadi memang kita ini harus positioning ya, grup X kita ini grup yang betul-betul kita kingdom minded aja, kingdom action. Jadi kita ini nggak terlalu mau sibuk dengan penafsiran tadi gitu loh. Kebetulan kan saya juga bukan orang teologi ya, jadi nanti nyasar juga kan gitu. Saya terlalu praktis lah. Ya kan? Terlalu sederhana mempercayai apa kata Alkitab, ya sudah itu yang dikerjakan, itu yang dilakukan gitu kan. Man of action lah. Ya kan, gebrak terus dan ngeklik jiwa ya kan. Nah, jadi kita ini wake up call ini penting. Kehadiran kita untuk memberi wake up call ini bukan karena kita ini orang-orang yang hanya bikin ribut, bising. Karena ada pepatah bilang tong kosong nyaring bunyinya.
Nah, kita nggak begitu. We are doer. Kita ini pelaku. We are doer. We are practice. Practitioner. Orang-orang praktis, orang-orang yang di lapangan gitu. Nah, kita memang harus berikan wake up call. Wake up call yang penting malam ini kembali ke Yohanes 17 tadi, bahwa unity itu akan berdampak pada penuaian jiwa. Selama kita, nah ini jadi unity sama penginjilan ini nggak bisa terlepas. Kita hanya berjalan dengan penginjilan tanpa kita mengusahakan kesatuan, kita akan mengalami kegagalan. Karena justru penginjilan yang paling efektif adalah ketika orang melihat ada unity dalam tubuh Kristus. Katakan amin. Amin. Dan unity, itu top itu. Unity Pak Bram. Yes. Dunia percaya karena unity bisa terjadi waktu seseorang terfokus pada panggilannya, menikmati pada panggilannya. Yes. Sehingga dia bisa menghormati orang lain, bisa memperlengkapi yang lain, karena kerajaan Allah yang terlalu besar. Betul ini sekali. Kita sama-sama. Kita kan anggota tubuh satu dan lain beda-beda. Ada yang tangan, ada yang kaki. Ya masing-masing berfungsilah sesuai dengan keanggotaan dia di dalam tubuh Kristus. Iya kan? Jadi kalau orang tuh berfokus kepada karunia yang Tuhan udah beri dan fokusnya adalah kepada kerajaan sorga, membawa jiwa-jiwa kepada kerajaan sorga, nggak berantem. Kita bisa merangkulan, kita bisa saling mensupport satu dengan lain, karena kita nggak punya kepentingan pribadi, kita punya kepentingan kerajaan sorga. Iya. Iya kan, Pastor Vincent? Iya, setuju. Pendeta Vincent. Tadi Pak Roy bilang Manchester United, 2 orang penyerang nggak pernah bicara, tapi untuk tujuan kemenangan mereka dapat kerjasama. Yes. Itu luar biasa itu. Ya, contohnya bagus sekali Pak Roy itu. Ya, bagus sekali. Jadi hari itu ada namanya di bukunya yang terkenal di MU itu Teddy Sheringham sama Dwight K. York ya. Mereka yang satu putih, yang satu hitam, bahkan mereka penyerang yang sangat tajam. Mereka memenangkan treble winner, kejayaan MU yang paling dahsyat saat itu. Rupanya mereka nggak saling bicara, tidak pernah berbicara. Wow, dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, malam ini saya juga beruntung ada Pak Vincent, ada Pak Bram nih yang jadi inisiator, ada Pak Enos, sering ketemu di WA. Waduh, luar biasa. Benar-benar COVID buat saya memberi jalan yang baru buat setiap kita ya. Oke. Jadi sebelum kita berdoa nih ya untuk close program kita, rasanya kesimpulannya udah kita dapat ya. Kita udah dapat karena kita sebetulnya saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Unity ini sesuatu yang sangat penting sekali, sangat prinsip, sangat mendasar, sangat strategik. Kalau we fail to build a unity, apakah itu mulai dari lingkungan apa, keluarga kita, lingkungan apa saja, maka kita ruin. Kita akan meruntuhkan, iya kan? Tapi ketika kita bisa membangun unity, sebetulnya ini satu prinsip kerajaan Allah. Unity itu satu power yang bisa menarik favor of God. Yes. Berkat kehidupan diperintahkan. Amin. Ya kan? Berkat kehidupan diperintahkan. Nah, untuk berkat kehidupan diperintahkan atas Indonesia, gereja harus mulai bersatu. Teman-teman hamba Tuhan kita, yuk sama-sama bersatu, bergandengan tangan. Yang penting itu siapa di dalamnya. Selama ada Yesus di situ, imannya di dalam Yesus Kristus, we are one. Kita adalah satu. Ya. Nah, kalau ini bisa terjadi, satu tubuh Kristus yang mulai membangun kesatuan, maka dahsyat. Saya percaya sebentar lagi kita melihat Shalom memenuhi Indonesia. Iya kan? Shalom. Ya, apakah ada yang sekarang menyebutnya Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia? Kita nggak usah berdebat soal teologi apa Pentakosta ketiga ada di Alkitab atau enggak, tapi kita punya iman, punya pengharapan bahwa yes, lawatan Tuhan
Roh Kudus akan mempertobatkan banyak jiwa melalui para penginjil, hamba-hamba Tuhan, para penuai oleh gereja orang percaya bergerak untuk memberitakan keselamatan, ngeklik jiwa. Amin. Nah, ini luar biasa. Jangan lupa gebraknya. Gebrak. Okay. Gebraknya. Ya, semoga siaran ini bisa didengar juga oleh para senior-senior kita di dalam iman. Amin. Supaya mereka juga mari tinggalkan perdebatan masalah tafsir, dan kita seperti yang tadi Pak Vincent katakan, fokus saja kepada tugas utama kita. Saya sangat terberkati di kelompok WAG kita. WhatsApp grupnya International Partnership. Betul. Yang mau join boleh ya. Ya. Kira-kira itu dari saya, Pastor. Silakan yang lain mungkin. Abraham, jadi kalau yang paling akhir itu biasanya diva yang paling terkenal, penyanyi yang paling ditunggu, dia paling belakangan datangnya. Jadi silakan. Silakan hambanya. Silakan. Saya mau katakan aja begini, hamba-hambanya. Sebenarnya musuh hari-hari ini, musuh kerajaan Allah itu bukan setan lagi, betul nggak? Musuh kerajaan Allah itu hari-hari ini adalah ego, betul kan? Makanya kita harus berbicara tentang the power of unity. Harus kita sepakat dengan kalimat unity in diversity, betul kan? Betul ya. Harus bersatu dalam perbedaan, karena nggak bisa kata sepakat di Matius 18 ayat 19 ini itu berasal dari kata sepakat, itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah symphonite. Nah, symphonite itu adalah tidak sama. Piano, keyboard sama gitar nggak sama. Keyboard sama drum tidak sama. Tapi ketika disatukan ada yang namanya harmonisasi, betul ya? Gitu loh. Jadi tapi ketika main bersama, keyboard pun nggak boleh mendominasi, gitar pun nggak boleh mendominasi. Kan? Semua akan bermain, maka akan muncul harmonisasi. Karena apa? Memunculkan keunikannya masing-masing, betul kan? Iya, betul sekali. Jadi kata symphonite ini harus dibawa kepada gereja hari-hari ini, bahwa kita itu nggak sama, style kita nggak sama, cara berkhotbah kita nggak sama, ya. Cuma firmannya tetap harus berdasarkan yang namanya Alkitab. Selama Alkitab, saya pikir Alkitab yang menjadi dasar, kita tidak akan pernah ada perpecahan. Jadi sebaliknya pertanyaannya begini Pak Bram, teman-teman semua, Pak Vincent, Pak Roy, dan Pak Enos. Ada perpecahan berarti roh apa yang ada dalamnya? Masih bisa nggak bicara the kingdom come, the will be done, in earth as it is in heaven. Ya kan? Bisa lagi. Karena apa? Ayat itu jelas berkata, kita diajarkan doa Bapa kami itu jelas. Kita ini adalah orang-orang yang membawa atmosfer surgawi, betul kan? Makanya Lukas 17:20-21 berkata, kerajaan Allah itu bukan di sana atau di sini, tapi di antara kamu. Nah, kerajaan Allah sama kerajaan surga, mungkin ini harus kita sering khotbahkan hambanya. Kerajaan surga adalah tempat di mana tempat salah satu Allah bertahta. Tapi kerajaan Allah di mana Allah kita tempatkan memerintah, di situ ada kerajaan Allah, betul nggak? Betul ya? Amin. 2021 berkata, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kenapa di antara kita? Tuhan mau kita bawa atmosfer surgawi ke sana. Jadi nggak ada perpecahan. Kalau semua orang ada atmosfer surgawi di hatinya, maka tidak ada akan perpecahan. Kalau kata-kata symphonite kita pegang, tidak ada sirik, tidak ada dengki, karena semua hamba-hambanya memunculkan keunikannya, betul nggak? Tapi seperti kata host tadi Pak Bram tadi, tidak ada kata-kata menyerang, harus saling membantu, ya, harus saling bantu, bukan saling bantah, ya kan? Harus saling memperhatikan, bukan saling mempertentangkan, kira-kira gitu. Maka kita akan muncul satu kalimat yang luar biasa sebagai penutup daripada the power of unity ini, ya kan? Kalau bisa disambungkan. Saya waktu bahasa Inggris dulu sebenarnya SMP gak pintar-pintar banget. Karena besok mau bahasa Inggris, malamnya sudah saya doakan mati gurunya. Jahat banget saya dulu. Makanya bahasa Inggrisnya gak bagus. Tapi ada satu saya tanya anak saya, apa kata-kata yang bagus gitu. Iya kan? The power of unity, ya kan? Kalau kita
melakukan kesatuan, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar, gitu. Ya kan? Tapi tanpa bersatu kita nggak bisa. Jadi tidak ada, selama atmosfer surgawi, selama amanat agung yang mau kita kerjakan, yang menjadi, Pak Bram bilang itu kemarin bagus banget. Amanat agung adalah ambisiku gitu. Itu bagus sekali. Iya kan? Nah, tapi kan ada masalahnya sekarang. Kita stay at home, ada masalah di amanat agung. Bukan amanat agung yang bermasalah, di kitanya yang stay at home. Kata pertama, ya, kata pertama daripada amanat agung adalah kata pergi. Kita nggak bisa pergi, betul nggak? Kita mau baptis orang, takut nanti menghamili atau ada yang hamil gitu ya kan? Kan ini kan bahaya, dua kata yang bahaya, betul kan? Jadi kita agak bingung nih gitu loh. Tapi sebenarnya begini, untuk saat ini Tuhan kondisikan kita seperti ini, jangan lupa ada Pak Vincent bagus itu kemarin berkata, kita dikasih Tuhan, dikasih medsos gitu loh. Paling enggak kita masih menggenapi yang namanya Matius 24:14. Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Lewat apa? Kita pakai medsos. Jadi anak-anak Tuhan harus cerdas untuk membangun unity. Apa yang kita bikin di Facebook kita, apa yang kita bikin di Twitter kita, apa yang kita bikin di Instagram kita, apa yang kita bikin di media sosial kita adalah hal-hal yang positif gitu, nggak saling menyerang dan segala macam. Kita harus memperkecil masalah-masalah itu supaya tercipta yang namanya unity, ya kan? Amen. Saya pikir gitu, Pak. Luar biasa, memang benar. Luar biasa. Pak Roy kan yang the last. ini udah menghipnotis kita semua ini kan. Oke. Ya, itu kalimat terakhirnya biar nyambung sama Pak Bram. Ada satu kalimat yang saya suka. Ini coba saya ingat-ingat bahasa Inggrisnya. Kalau salah jangan marahi saya. Ada satu kalimat saya suka ini. With the power of unity together we can. Wow. Dengan kekuatan kesatuan bersama-sama kita bisa. Amin. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi jelas malam ini doa Tuhan Yesus sampai sekarang adalah Yohanes 17 itu adalah doa kesatuan. Oke. Jadi malam ini kita juga bisa jadi satu klub nih. Apa ini? Community of Leaders United for Blessing. Iya. Komunitas para pemimpin yang bersatu untuk menjadi berkah ya. Oke, silakan Pak Enoch, Pak Vincent, closing statement-nya. Shalom, ini bagus banget katanya wake up call. Wake up call ini penting buat semua umat Kristen di Indonesia. Amen. Supaya kita semua terlibat. Ya. Kenapa kita harus wake up call? Karena Tuhan sudah menggoncangkan dunia yang tidak pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Sejarah pun mencatat belum pernah terjadi sebuah goncangan yang begitu hebat seperti hari ini. Sebuah penyakit yang sampai detik ini kita belum tahu obatnya seperti apa. Ya. Jadi goncangan-goncangan ini telah membawa jutaan orang di bumi mencari Allah. Tapi Allah yang mana? Ya. Wake up call ini untuk membangunkan kita supaya kita ambil bagian sebagai rasa memiliki, sebagai warga negara kerajaan surga, yaitu ini kerajaan kita, bangsa kita, negara kita, kepunyaan kita, milik kita. Ayo mari kita bangun dan kita mulai berdiri buat negara kita, dan ini adalah kebanggaan kita. Jadi kita terlibat di sini, ini sebuah kebanggaan. Banggalah dipakai Tuhan. Ini sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Kita membela negara kita, berdiri untuk negara kita, dan menjadi representasi buat negara kita. Kita adalah ambassador of Christ. Sehingga begini, goncangan-goncangan ini sebetulnya menguntungkan kerajaan Allah. Segala goncangan yang diuntungkan selalu kerajaan Allah. Jadi responlah para wake up call. Tuhan berkati, serasa luar biasa malam ini. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Roy, selamat malam Pak Royal, Pak Vincent, Bu Esther. Selamat malam semua. Terima kasih selalu. Terima kasih untuk kerajaan Tuhan. Ya, selamat malam.